Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Halo teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah Quantitative Research Method. Nah, di sini di dalam proposal ini saya menganalisis korelasi pujian dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa semester 6 STKIP Paracendekia NW Sumbawa. Kebetulan mata kuliah ini diampu oleh Ibu Rahmawati SPD MPD dan proposal ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir Quantitative Research Method ini. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Dewi. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris yang saat ini sedang berada di semester 6. Ya. Kita mulai saja presentasinya. Di sana ada pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Nah, latar belakang ini adalah saya membuat latar belakang ini berdasarkan apa saja yang melatar belakangi korelasi sehingga korelasi pujian dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa ini saya pilih menjadi judul proposal saya. Nah, bisa teman-teman baca sendiri latar belakangnya di sana. Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan. Kita mulai dari basic-basic dulu di latar belakang yang kemudian nanti akan lebih mengerucut lagi kepada rumusan masalah. Nah, ada 3 rumusan masalah di sana yang saya buat. Yang pertama ada apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa, kemudian apakah pujian dosen berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa, dan kemudian ada bentuk pujian seperti apa yang meningkatkan motivasi belajar mahasiswa yang nanti akan ada pada bab ketiga. Kemudian di sana ada tujuan penelitian. Saya membuat 3 tujuan penelitian yang dimana tujuan penelitian ini adalah merupakan kenapa sih saya membuat judul tersebut, kenapa jadi tujuan penelitian ini merupakan tujuan dari kenapa saya membuat judul tersebut. Kemudian yang terakhir ada manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama, bagi akademik, penelitian ini dilakukan agar dapat menambah referensi bacaan sehingga meningkatkan pengetahuan mengenai prestasi mahasiswa. Kemudian bagi penulis, bagi saya sendiri memperoleh wawasan, pengetahuan, dan pengalaman saya sendiri dalam menguasai ilmu tentang dunia perkuliahan. Kemudian yang ketiga, bagi pembaca atau reader atau teman-teman sekalian sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor pengaruh pujian dosen terhadap motivasi dan prestasi belajar mahasiswa. Kemudian kita masuk kepada bab kedua. Bab kedua ada kajian teori. Nah, kajian teori ini bisa teman-teman lihat sendiri, ada 2 lembar kajian teori di sini. Yang pertama ada motivasi belajar. Nah, saya jelaskan di kajian teori ini apa itu motivasi belajar dan sebagainya. Kemudian saya jelaskan fungsi motivasi dan sebagainya juga agar lebih bisa memudahkan kita dalam meneliti judul yang saya ajukan tadi. Kemudian di sana ada bab 3. Nah, bab 3 ini masuk kepada jenis penelitian yang saya gunakan dalam menganalisis korelasi pujian dosen untuk terhadap motivasi belajar mahasiswa tersebut. Yang pertama di sana ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan dalam dalam menganalisis judul saya tersebut ada 2. Yang pertama ada penelitian deskriptif. Bisa teman-teman baca sendiri pengertiannya. Kemudian ada namanya studi kasus. Nah, kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat saya melakukan penelitian ini di
kampus STKIP Parcendekia Indonesia Sumbawa khususnya untuk mahasiswa program studi bahasa Inggris. Kemudian waktu penelitian ini saya laksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei kemarin. Nah, jadi target saya menyelesaikan proposal ini dalam paling lambat itu bulan Mei 2023. Kemudian ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa, tentu saja mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris STKIP Parcendekia Indonesia Sumbawa. Kemudian objek penelitiannya sikap mahasiswa terhadap metode mengajar dosen dan lingkungan belajar mahasiswa dengan motivasi belajar mahasiswa. Kemudian di sana ada populasi. Populasi ini merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis. Ciri-cirinya yang akan diduga populasi penelitian ini adalah beberapa mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris STKIP Parcendekia Indonesia Sumbawa yang di sini sebanyak 16 orang. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Saya memakai teknik kuesioner seperti yang sudah diajarkan oleh Ibu waktu itu. Kuesioner ini merupakan sejumlah daftar pernyataan yang diberikan kepada responden untuk diisi sesuai dengan keadaan responden. Nah, jadi saya membuat kuesioner bulan Maret April, kemudian saya bagikan kepada beberapa mahasiswa STKIP Parcendekia Indonesia Sumbawa dan saya menyuruh mereka untuk menjawab. Nah, dari sanalah saya dapat mengumpulkan data. Kemudian teknik mengumpulkan data. Menurut Ari Kunto tahun 1998, sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Berbagai sumber data yang akan dimakamkan dalam penelitian ini adalah yang pertama ada namanya data primer dan yang kedua ada namanya data sekunder. Nah, di sana ada beberapa alasan kenapa metode angket yang saya gunakan di sini sebagai dalam penelitian ini. Pertama, waktu untuk mendapatkan data relatif singkat seperti yang kita ketahui. Untuk membagikan angket dan menjawabnya, saya rasa tidak lebih dari 1 jam untuk membagikan dan mengumpulkannya. Oleh karena itu, kenapa saya memilih angket dalam melakukan penelitian ini. Kemudian dapat dilakukan sekaligus pada subjek yang banyak jumlahnya. Saya membagikan angket tersebut kepada 16 mahasiswa dan mereka secara bersamaan tentunya itu yang dapat memudahkan saya dalam mengolah data. Kemudian untuk pelaksanaannya tidak dibutuhkan keahlian mengenai hal yang diselidiki. Nah, jadi itu alasan metode kenapa saya menggunakan metode angket dalam melakukan penelitian ini. Kemudian yang di sana juga ada uji validitas dan reliabilitas instrumen, kemudian ada uji hipotesis. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian ada hasil analisis data dan pengujian hipotesis. Nah, di sana bisa teman-teman lihat sendiri. Saya menghitung data tersebut menggunakan aplikasi SPSS yang sudah dibagikan oleh Ibu waktu itu. Kemudian ini adalah hasil yang saya dapatkan. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian di sana ada kesimpulan. Di bab terakhir ada kesimpulan. Nah, dari penelitian ini saya mendapatkan 2 kesimpulan, yaitu adanya hubungan positif signifikan antara pujian dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa STKIP. Hal ini dapat dilihat dari koefisien korelasi hitung yang menunjukkan R korelasi sebesar 1,134 atau angka probabilitas sebesar 1,86 dengan taraf signifikan 5%, yaitu signifikan value lebih dari 0,05. Kemudian yang kedua, terdapat hubungan yang positif signifikan antara pujian dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa STKIP. Hal ini dapat dilihat dari koefisien korelasi hitung yang menunjukkan R korelasi sebesar 1,140 atau angka probabilitas sebesar 1,72 dengan taraf signifikan 5%, yaitu signifikan value kurang dari 0,05. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.